Halo teman-teman semua, saya Nadista Soliha, mahasiswa semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di video ini, saya akan membahas tentang fenomena culture shock yang dialami mahasiswa di era media sosial. Di zaman sekarang ini, pindah ke daerah baru bukan cuma soal adaptasi lingkungan secara langsung, tapi juga bagaimana kita menghadapi perbedaan budaya yang terus muncul melalui media sosial. Pertanyaannya, apakah media sosial membantu proses adaptasi atau justru memperparah culture shock itu sendiri? Mahasiswa sering mengalami culture shock, yaitu ketika kondisi seseorang merasa sedang kaget atau tidak nyaman berada di lingkungan budaya yang baru. Contohnya, mahasiswa dari daerah yang terbiasa dengan komunikasi langsung atau to the point, ketika pindah ke daerah yang menggunakan bahasa lebih halus dan penuh basa-basi, bisa merasa bingung atau bahkan salah paham. Contohnya, saat seseorang dianggap kurang sopan hanya karena berbicara terlalu langsung. Di era media sosial, culture shock ini semakin kompleks. Kita tidak hanya berinteraksi secara langsung, tapi juga melihat bagaimana budaya melalui platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. Misalnya, melihat gaya hidup atau kebiasaan daerah lain yang berbeda jauh dengan kebiasaan kita. Teori 1. Culture shock. Dalam teori komunikasi antar budaya, culture shock terdiri dari beberapa tahap seperti honeymoon phase, crisis, recovery, and adjustment. Teori kedua, high context versus low contact culture shock. Teori kedua adalah high contact dan low contact culture shock. High contact culture shock adalah budaya yang komunikasinya tidak langsung atau penuh makna tersirat, sedangkan low contact culture lebih langsung dan eksplisit. Perbedaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman bagi mahasiswa perantau, terutama saat berinteraksi di lingkungan baru. Menurut saya, media sosial memiliki dua sisi fenomena ini. Di satu sisi, media sosial membantu kita memahami budaya lain sebelum benar-benar mengalaminya. Tapi, di sisi lain, media sosial juga bisa memperkuat stereotip dan membuat kita memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Akibatnya, ketika realita tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di media sosial, culture shock justru akan terasa lebih berat. Jadi, kesimpulannya adalah culture shock, hal yang wajar dialami mahasiswa perantau, terutama di era digital yang penuh dengan paparan budaya. Namun, penting bagi kita untuk memiliki sikap terbuka, tidak mudah menghakimi, dan mau belajar memahami perbedaan budaya. Media sosial seharusnya menjadi alat untuk memperluas pemahaman, bukan mempersempit perspektif. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Pernah nggak kalian ngerasa canggung waktu ngobrol sama orang yang beda budaya? Misalnya, kalian orang Sunda, terus kuliah di Jawa Timur. Ternyata beda logat aja bisa bikin bingung loh. Seperti yang dialami teman-teman kita dari etnis Sunda yang merantau ke Surabaya. Nah, mereka kuliah di salah satu universitas yang ada di Surabaya. Di sana, mayoritas mahasiswa memakai logat Jawa Timur yang khas dan kadang terdengar kasar di telinga mereka. Awalnya, mereka sempat kultur shock dari mulai bahasa, gaya bicara, sampai gaya pergaulan yang lebih terbuka. Pasti bikin bingung ya. Untungnya, mereka bisa beradaptasi dengan baik. Biar komunikasi terus berjalan, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia untuk komunikasi. Mereka juga belajar logat Jawa sedikit demi sedikit
dan perlahan mulai mengerti budaya lokal. Studi kasus ini mengajarkan kita bahwa komunikasi antar budaya itu bukan soal siapa yang harus ngikut siapa, tapi gimana kita bisa saling ngerti, saling hormat, dan membangun koneksi yang kuat meski berasal dari etnis yang berbeda. Karena perbedaan itu bukan halangan, tapi justru membuat kita saling mengenal lebih dalam.